Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan selalu bersemangat. Selamat datang kembali di Zona Film Series. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film drama biografi yang begitu menyentuh, penuh ketegangan, sekaligus membuka mata kita tentang arti kebenaran dan keadilan. Film ini berjudul Richard Jewell, dirilis pada tahun 2019, disutradarai oleh Clint Eastwood dan dibintangi oleh Paul Walter Hauser sebagai Richard Jewell, Sam Rockwell sebagai pengacara Watson Bryant, John Hamm sebagai agen FBI Tom Shaw, serta Olivia Wilde sebagai jurnalis Kathy Scruggs. Film ini diangkat dari kisah nyata tentang tragedi pengeboman di Olimpiade Atlanta pada tahun 1996, serta bagaimana nasib seorang pria bernama Richard Jewell yang dijadikan kambing hitam oleh aparat dan media. Peringatan. Tidak lupa saya selalu mengingatkan bahwa konten ini mengandung spoiler dari film Richard Jewell. Jika kamu belum menonton dan tidak ingin mengetahui detail alur ceritanya, saya sarankan untuk menunda menonton video ini. Namun jika kamu telah menonton dan masih belum paham dengan alur ceritanya, mari kita mulai pembahasannya. Richard Jewell adalah seorang pria sederhana yang memiliki obsesi menjadi polisi. Ia dikenal disiplin, teliti, sangat patuh aturan, dan terkadang dianggap terlalu serius dalam suatu hal. Meskipun beberapa atasan menilainya berlebihan, ia tetap bersemangat menjalani pekerjaannya. Hidupnya sederhana, tinggal bersama ibunya, Barbara Jewell, yang sangat menyayanginya. Richard bercita-cita besar untuk menjadi aparat penegak hukum yang dihormati. Pada awal perjalanan karirnya, Richard pernah bekerja sebagai office boy di sebuah kantor hukum. Ia menjalani rutinitas sederhana, membersihkan ruangan, merapikan meja, dan sesekali mengantar dokumen. Suatu pagi, tanpa sengaja Richard mendengar salah satu pegawai kantor itu berbicara dengan nada tinggi saat sedang menelpon. Suaranya keras dan penuh amarah. Richard yang kebetulan melintas sempat berhenti sejenak mendengar percakapan itu. Namun tak lama kemudian ia ditegur dengan keras karena dianggap menghuping. Orang itu bernama Watson Bryant, seorang pengacara yang tegas dan keras kepala. Richard meminta maaf dengan tulus. Namun di sela ketegangan itu, ia menyebut bahwa di laci meja Bryant ada sebungkus Snickers. Richard tahu hal itu karena ia sering melihat bungkus coklat Snickers di tempat sampah kantor, tanda bahwa Bryant sangat menyukainya. Sekilas, teguran keras tadi mereda. Dari situlah percakapan kecil mereka dimulai, sebuah awal dari perkenalan yang tak pernah disangka akan berarti besar di masa depan. Hari-hari berikutnya, hubungan mereka semakin akrab. Saat waktu istirahat, Richard dan Bryant bahkan pernah bertemu di sebuah tempat permainan video game. Mereka bermain bersama, tertawa, dan untuk pertama kalinya Richard merasa diterima dengan hangat. Perbedaan status pekerjaan seakan lenyap digantikan dengan sebuah ikatan pertemanan. Beberapa hari kemudian, Richard mendatangi kantor Bryant. Kali ini ia datang bukan untuk bekerja, melainkan untuk berpamitan. Richard memberitahu bahwa ia telah mendapat pekerjaan baru sebagai satpam di sebuah kampus. Meskipun sederhana, itu adalah langkah yang berarti baginya untuk lebih dekat dengan cita-cita menjadi aparat penegak hukum. Bryant yang biasanya keras kali ini menunjukkan sisi hangatnya. Ia memberikan sejumlah uang kepada Richard sekedar bekal untuk jaga-jaga di tempat barunya. Richard dengan penuh rasa terima kasih memberikan sesuatu yang sederhana namun penuh makna, sebungkus coklat Snickers. Hadiah kecil itu menjadi simbol persahabatan mereka. Perpisahan pun terjadi dengan cara yang manis, tanpa keduanya menyadari bahwa kelak takdir akan mempertemukan mereka kembali dalam situasi yang jauh lebih rumit dan penuh tekanan.
Awal karier Richard sebagai satpam diwarnai dengan semangat tinggi. Ia menjalankan tugas dengan penuh dedikasi. Suatu hari Richard menegur keras sekelompok mahasiswa di asrama laki-laki yang membuat kegaduhan sambil menenggak minuman keras. Dengan ketegasannya, ia memarahi mereka tanpa ragu. Namun, sikap disiplin Richard justru menimbulkan masalah. Ia dipanggil oleh kepala kampus. Dalam pertemuan itu, Richard diberitahu bahwa ada sejumlah laporan terhadapnya, mulai dari dianggap terlalu keras dalam menegakkan aturan hingga tuduhan main fisik terhadap mahasiswa. Bahkan ia pernah menepikan kendaraan yang dikendarai orang mabuk, sebuah tindakan di luar kewenangannya sebagai satpam kampus. Meski Richard berdalih bahwa semua ia lakukan demi keamanan lingkungan, perdebatan dengan pihak kampus berakhir buruk. Ia akhirnya dipecat dari pekerjaannya, meninggalkan luka di hati karena merasa dihukum atas dedikasinya. Tanggal 27 Juli 1996, diadakan Olimpiade musim panas di Atlanta. Di Centennial Olympic Park dipenuhi riuh kegembiraan. Richard Jewell bertugas sebagai petugas keamanan dengan semangat dan ketelitian yang menjadi ciri khasnya. Di tengah suasana meriah itu hadir pula agen FBI Tom Shaw yang bertugas secara diam-diam menjaga keamanan, serta Kathy Crooks, seorang jurnalis ambisius sekaligus kekasih gelap Shaw yang mencari berita di balik pesta olahraga dunia tersebut. Richard menunjukkan sikap ramah dan kepeduliannya. Ia bahkan memberi sebotol minuman kepada seorang wanita hamil, juga membantu rekan-rekan petugas lainnya. Namun kewaspadaannya membuatnya curiga ketika melihat seseorang membawa ransel misterius. Richard membuntutinya dari kejauhan dan lega setelah mengetahui tas itu hanya berisi minuman. Hari pertama berlalu tanpa insiden. Pada hari kedua, kondisi kesehatan Richard menurun. Sang ibu sempat menyarankannya untuk beristirahat, namun Richard tetap memilih bertugas. Malam itu saat berjaga, ia menemukan sebuah ransel mencurigakan yang ditinggalkan di dekat panggung acara. Nalurinya mengatakan ada yang tidak beres. Ia segera melaporkannya kepada polisi meski pada awalnya ia diragukan. Dengan tegas, Richard menginstruksikan kru dan orang-orang di sekitar untuk menjauh dari lokasi. Tak lama, tim penjinak bom datang dan memastikan bahwa tas itu memang berisi bom waktu. Polisi yang sempat meragukan Richard akhirnya meminta maaf atas keraguannya. Richard menyuruh semua orang menjauh dan segera ke tempat evakuasi. Namun sebelum semua orang sempat menjauh, bom itu meledak. Ledakan tersebut menimbulkan kepanikan luar biasa. 2 orang meregang nyawa dan puluhan lainnya luka-luka. Malam yang seharusnya menjadi pesta olahraga dunia berubah menjadi tragedi kelam. Dan nama Richard Jewell pun segera terikat erat dengan peristiwa mengerikan itu. Saat ledakan di Centennial Olympic Park, agen FBI Tom Shaw ada di lokasi. Dengan tegas ia memerintahkan polisi menjaga perimeter, mengevakuasi korban, dan segera menyisir area untuk mencari pelaku pemboman. Aksi cepat Richard Jewell di Centennial Olympic Park berhasil menyelamatkan ratusan nyawa. Media menjulukinya sebagai pahlawan dan ia menerima banyak undangan tampil di televisi berita untuk berbagi kisah keberaniannya. Namun keadaan berbalik dalam waktu singkat. Agen FBI Tom Shaw mulai mencurigai Richard. Berdasarkan profil psikologis, pelaku dianggap mungkin seorang pria kesepian yang haus perhatian. Shaw kemudian mendatangi kampus tempat Richard pernah bekerja dan mendapat laporan negatif dari Dr. Clary, kepala kampus yang memang membencinya sejak dulu. Keterangan ini memperkuat kecurigaan FBI. Pada suatu malam, Shaw membocorkan informasi kepada jurnalis Kathy Crooks yang segera mempublikasikannya. Media besar menyoroti Richard sebagai tersangka utama.
Richard Jewell menerima panggilan ke kantor FBI. Di sana, ia diinterogasi secara intensif, bahkan dipaksa untuk mengakui perbuatannya dan diminta menandatangani sebuah dokumen yang menyatakan dirinya sebagai pelaku. Namun, Richard menolak. Ia merasa tidak bersalah dan sadar bahwa tanda tangan itu bisa menghancurkan hidupnya. Dalam kebingungan, Richard memutuskan mencari bantuan hukum. Ia mencoba menghubungi sahabat lamanya, Watson Bryan, yang kini berprofesi sebagai pengacara. Namun Bryan sulit dihubungi karena sedang tidak berada di rumah. Ketika akhirnya ia pulang, istrinya Nadia memarahinya karena ada banyak panggilan masuk yang ia abaikan. Bryan lalu melihat koran dan terkejut melihat Richard yang sebelumnya dielu-elukan sebagai pahlawan, kini justru dituduh sebagai pelaku bom dan akan mendapat vonis yang sangat berat, yaitu mati. Tanpa ragu, Bryan segera menghubungi pihak FBI, menegaskan bahwa Richard tidak bersalah dan bahkan mengancam akan menuntut mereka jika terus menekan kliennya. Berkat campur tangan Bryan, Richard akhirnya dipulangkan. Namun, begitu tiba di rumah, suasana tidak tenang. Puluhan wartawan sudah mengepung, berusaha mewawancarai dan mengambil gambar dirinya. Rumah Richard mendadak menjadi pusat perhatian media, membuat kehidupannya dan sang ibu semakin tertekan. Meski Richard sudah dibela oleh Watson Bryan, kecurigaan FBI belum juga mereda. Suatu hari, agen FBI datang kembali ke rumah Richard dengan surat perintah resmi. Mereka melakukan penggeledahan besar-besaran, memeriksa setiap sudut rumah, mengambil dokumen, perangkat elektronik, hingga barang-barang pribadi. Bahkan di rumahnya sendiri, Richard juga masih sempat mendapat tekanan dari agen Shaw untuk segera mengakui kesalahannya. Saat penggeledahan itu, Richard dan ibunya hanya bisa terdiam dan menyaksikan semua itu dengan perasaan terhina. Barang-barang yang memiliki kenangan pribadi pun turut disita, dijadikan sampel untuk dianalisis. Situasi tersebut membuat ibunya menangis, sementara Richard berusaha menenangkan ibunya meski hatinya sendiri hancur. Bagi Richard, rumah yang seharusnya menjadi tempat perlindungan kini terasa seperti penjara. Ia sadar bahwa meski tidak bersalah, dirinya telah menjadi target utama penyelidikan yang seolah-olah sudah memvonisnya bersalah di mata publik. Suatu sore, Nadia, istri Watson Bryan, datang ke rumah Richard membawa kabar penting. Ia memberitahu bahwa bukan hanya rumah Richard, tetapi juga kantor Bryan telah disadap oleh pihak FBI. Nadia memperingatkan agar mereka berhati-hati dalam berbicara, bahkan di ruang pribadi sekalipun. Malam harinya, semuanya berkumpul untuk bermusyawarah. Suasana penuh ketegangan. Ibu Richard menangis terseduh, mengungkapkan ketakutannya akan nasib sang anak yang terus diburu oleh tuduhan kejam. Richard berusaha menenangkannya, sementara Bryan menegaskan bahwa mereka harus melawan dengan kebenaran. Keesokan paginya, Richard dan Bryan menemui seorang jurnalis yang menjadi teman lama Bryan. Di sana, Richard akhirnya berani berbicara terbuka. Ia menjelaskan seluruh kebenaran, menyangkal tuduhan, dan mengungkap bagaimana hidupnya hancur akibat pemberitaan media yang tidak adil. Wawancara ini menjadi langkah penting dalam membalikkan opini publik. Tak berhenti di situ, Bryan kemudian membawa Richard mendatangi kantor Kathy Crooks. Dengan tegas, Bryan menuntut agar Kathy menghentikan pemberitaan yang penuh tuduhan sepihak karena dianggap hanya fiksi untuk menjual koran. Konfrontasi itu menjadi titik balik ketika Richard perlahan mulai mendapatkan ruang untuk membela diri di hadapan publik. Setelah berita pembelaan Richard dirilis, perlahan opini publik mulai berubah. Dengan penuh keberanian, Barbara, ibu Richard, berdiri di depan pers dan wartawan. Suaranya bergetar, namun syarat dengan keteguhan hati seorang ibu. Ia memohon kepada presiden, pemerintah, aparat, dan publik agar berhenti menyebarkan fitnah terhadap anaknya. Ia menegaskan bahwa Richard hanyalah seorang pria sederhana yang mencintai tugasnya,
bukan teroris seperti yang dituduhkan. Momen itu menyentuh banyak orang. Rasa iba publik mulai bangkit melihat seorang ibu yang dengan tulus membela anaknya di tengah badai fitnah. Dukungan moral pun perlahan mengalir kepada Richard. Di hari itu juga, Richard bersama pengacaranya, Watson Bryant, mendatangi kantor FBI. Mereka datang bukan untuk menyerahkan diri, melainkan untuk melawan balik segala tuduhan yang telah merusak nama Richard. Di ruang pertemuan, suasana tegang terasa. Agen Tom Shaw dan timnya berusaha menekan, namun Bryant dengan lugas menuntut bukti konkret atas tuduhan terhadap kliennya. Richard dengan suara bergetar namun tegas menyatakan bahwa ia hanya melakukan tugasnya sebagai petugas keamanan dan tidak ada satupun bukti yang menunjukkan dirinya sebagai pelaku. Perdebatan berlangsung sengit, tetapi pada akhirnya pihak FBI tidak mampu menunjukkan bukti nyata. Tuduhan mereka goyah di hadapan logika hukum Bryant dan keberanian Richard. Keheningan memenuhi ruangan dan saat itu jelas terlihat bahwa FBI kehilangan pijakan. Dengan penuh harga diri, Richard dan Bryant berdiri meninggalkan ruangan tersebut. Bagi Richard, itu adalah titik balik, sebuah langkah menuju pembebasan dari fitnah yang membelenggunya. 88 hari setelah investigasi panjang yang melelahkan, ketegangan akhirnya menemukan titik akhir. Suatu sore, agen Tom Shaw mendatangi Richard dan pengacaranya di sebuah kafe sederhana. Suasana hening, tanpa banyak kata, Shaw menyerahkan sebuah amplop kepada Bryant. Bryant membuka dan membacanya dengan seksama. Isi surat itu jelas, Richard Jewell sudah tidak lagi menjadi target investigasi. Semua tuduhan resmi dicabut. Mendengar kabar itu, Richard terdiam beberapa saat, tubuhnya bergetar menahan emosi. Rasa lega, bahagia, dan luka yang menumpuk bercampur jadi satu. Matanya basah dan akhirnya air mata pun jatuh. Ia menangis bukan karena kelemahan, melainkan karena beban panjang yang akhirnya terangkat. Ia sangat berterima kasih kepada sahabatnya Bryant yang ikut berjuang selama ini. Bryant menepuk bahunya, sementara ibunya yang mengetahui informasi ini ikut larut dalam keharuan. Momen itu menjadi titik puncak perjuangan. Dari seorang yang difitnah, dicaci, hingga akhirnya dipulihkan martabatnya. Richard akhirnya benar-benar bebas. 6 tahun pun berlalu setelah cobaan berat yang menimpa Richard Jewell. Kini hidupnya jauh lebih tenang. Richard akhirnya berhasil mewujudkan cita-citanya sejak lama, yaitu menjadi seorang polisi. Dengan seragam kebanggaan itu, ia berdiri tegap, menjalankan tugas dengan penuh dedikasi dan kehormatan. Pada suatu hari, Watson Bryant datang menemuinya. Dengan senyum bangga, Bryant memandang sahabat lamanya itu yang kini telah menemukan jalannya kembali. Di sela obrolan, Bryant menyampaikan kabar penting. Pelaku sebenarnya dari tragedi bom Centennial Olympic Park telah tertangkap. Namanya adalah Eric Robert Rudolph. Mendengar kabar itu, Richard terdiam sejenak. Hatinya penuh rasa lega sekaligus haru. Semua luka dan fitnah yang pernah ia tanggung kini benar-benar menemukan titik terang. Bukan hanya ia terbebas dari tuduhan, tapi kebenaran akhirnya terungkap. Film Richard Jewell bukan hanya sekedar kisah kriminal, tetapi juga refleksi tentang bahaya prasangka, ketidakadilan media, dan bagaimana kebenaran bisa dikaburkan oleh opini publik. Kisah ini mengingatkan kita bahwa pahlawan sejati bisa saja berubah menjadi korban hanya karena kelalaian dalam mencari kebenaran. Jika Anda belum menonton film Richard Jewell, saya sangat merekomendasikannya. Sampai di sini ringkasan panjang film Richard Jewell. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan pembahasan film-film menarik lainnya. Tulis juga pendapat kalian di kolom komentar. Bagaimana menurut kalian kisah hidup Richard Jewell ini? Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di kisah selanjutnya bersama
Zona Film Series. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.